Xianlan adalah sebuah benua tempat para kultivator berusaha mencapai keabadian. Di sini manusia ditakdirkan untuk bekerja keras seumur hidup demi mencari cara untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Suatu hari terlihat seorang remaja gemuk yang sedang mendaki gunung dengan harapan bisa bergabung dengan sekte suci dan menjadi seorang kultivator abadi. Ia membawa selembar iklan dari sebuah sekte immortal, berharap bisa diterima dan suatu hari nanti memiliki istri yang cantik. Namun harapannya pupus ketika ia tiba di puncak gunung dan hanya menemukan sebuah gubuk jerami sederhana. Kecewa, ia memutuskan untuk pergi, tetapi tiba-tiba seseorang memegang kakinya. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Wang Feng, ketua sekte yang terhormat dari sekte Immortal King. 3 hari sebelumnya, Wang Feng sebenarnya adalah seorang seniman komik. Karena terlalu banyak bekerja, jiwanya terlempar ke dunia kultivasi dan tiba di benua Xianlan. Di sana, ia menerima sebuah sistem yang menjanjikannya kekuatan terhebat. Awalnya, Wang Feng senang karena merasa mendapat cheat yang bisa membantunya. Namun, kegembiraannya sirna ketika ia menyadari bahwa sistem itu hanyalah alat untuk merekrut anggota dan membangun sekte terkuat. Wang Feng pun mendapat misi dari sistem di mana ia harus merekrut murid pertama dan meminta barang berharga sebagai biaya masuk. Jika gagal, nyawanya akan terancam. Dengan berat hati, Wang Feng menerima tugas itu dan mulai mencari calon murid. Kembali ke remaja gemuk itu, Wang Feng mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia bisa merasakan bakat luar biasa dalam diri remaja tersebut. Wang Feng menawarkan untuk membawanya masuk ke dalam sekte sebagai murid. Namun, remaja itu ragu karena sekte Wang Feng hanya berupa gubuk jerami, dan Wang Feng sendiri terlihat seperti seorang aktor. Wang Feng pun mendekati remaja itu dan berkata, "Kau tidak bisa menilai sebuah sekte dari penampilannya. Sekte-sekte besar dan megah mungkin menganggapmu bodoh dan menjauhimu, tetapi aku bisa melihat bakatmu yang luar biasa." Remaja itu pun terharu dan bertanya apakah ia benar-benar bisa menjadi kultivator abadi. Wang Feng meyakinkannya bahwa siapapun yang bergabung dengan sektenya akan dijamin menjadi abadi. Akhirnya remaja itu tergiur dan memberikan biaya masuk sambil berpikir bahwa dirinya memang jenius karena direkrut oleh Wang Feng. Setelah menerima pembayaran, Wang Feng mendapat notifikasi dari sistem bahwa misinya telah selesai. Ia pun membuka panel atribut dan menemukan bahwa ia mendapat kesempatan untuk mengundi hadiah. Hadiahnya termasuk konstitusi, garis keturunan, tingkat kultivasi, dan lainnya yang bisa diberikan kepada murid atau digunakan sendiri. Tanpa berpikir panjang, Wang Feng langsung mengundi. Tiba-tiba cahaya emas menyinari gubuk sekte. Remaja gemuk itu panik, tetapi gubuk itu tetap kokoh. Dari cahaya itu muncul seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Ye Gucheng, master dari White Cloud City. Wang Feng dengan bangga menjelaskan bahwa Ye Gucheng adalah pengawalnya. Remaja itu pun bertanya pada Wang Feng, di tahap apa senior Ye berada? Wang Feng menjawab, senior Ye hanya berada di puncak tahap pangeran. Remaja itu terkejut mendengar tingkatan kultivasi yang begitu tinggi. Ye Gucheng pun menghormati Wang Feng, membuat remaja itu semakin penasaran dengan kekuatan sebenarnya dari Master Sekte. Wang Feng kemudian memperkenalkan remaja itu kepada Ye Gucheng. Remaja itu memperkenalkan diri sebagai Li Qing dan memberi hormat kepada senior Ye. Sementara itu, Wang Feng bertanya pada sistem berapa banyak kesempatan undian yang tersisa. Sistem menjawab bahwa ia masih memiliki satu kesempatan undian dengan hadiah yang bisa diberikan kepada murid atau digunakan sendiri. Dengan penuh antusias, Wang Feng langsung mengundi lagi, penasaran dengan hadiah apa yang akan ia dapatkan kali ini. Tanpa menunggu lama, Wang Feng langsung melakukan undian. Hasilnya, ia mendapatkan 10% kultivasi dari Ye Gucheng yang langsung ia serap untuk dirinya sendiri. Penasaran, ia bertanya pada sistem berapa banyak kultivasinya yang meningkat setelah menerima 10% kekuatan Ye Gucheng. Sistem memberitahunya bahwa kultivasinya kini telah mencapai tahap awal. Wang Feng kemudian bertanya pada Li Qing tentang dunia kultivasi. Li Qing menjelaskan bahwa dunia kultivasi terbagi menjadi 10 alam. Bangunan fondasi, lapisan besar, roh menengah, jenderal besar, fase masuk, bangsawan, bangsawan besar, yang mulia besar, orang suci besar, kaisar besar, dan seterusnya. Li Qing pun heran mengapa Master Sekte menanyakan hal dasar seperti itu kepadanya. Sementara itu, Wang Feng berpikir bahwa kultivasi yang ia dapatkan
hanya setara dengan tingkat 5 dari alam fase masuk. Meski begitu, ia tidak khawatir karena ia bisa memulai dari awal. Setelah menerima kultivasi tersebut, tubuh Wang Feng dilanda lonjakan energi yang begitu kuat hingga pakaiannya robek tak tersisa. Li Qing yang menyaksikan kejadian itu terkagum-kagum. Ia berpikir bahwa master sektenya pasti bukan manusia biasa. Dengan pose penuh percaya diri, Wang Feng berkata pada Li Qing, "Jika kau bekerja keras, dalam 1 tahun kau bisa mencapai alam fase masuk." Li Qing langsung bersyukur dan memeluk kaki Wang Feng karena mencapai alam. Fase masuk dalam 1 tahun adalah hal yang sangat sulit, kecuali bagi seorang jenius. Wang Feng pun merasa puas. Ia mulai merasakan kekuatan alam fase masuk, di mana ia bisa merasakan kehidupan di sekitarnya, tumbuhan yang tertiup angin, burung yang terbang bebas, dan sebagainya. Namun, tiba-tiba seorang gadis muncul, melompati burung-burung sambil berjalan di udara. Wang Feng dan Ye Gucheng segera menyadari bahwa tamu ini bukan orang sembarangan. Gadis itu jelas seorang Siulian dengan latar belakang dan tingkat kultivasi yang tidak biasa. Wang Feng meminta Ye Gucheng untuk menyambut gadis itu karena ia merasa lebih aman jika senior Ye yang menanganinya. Ye Gucheng pun menancapkan pedangnya ke tanah, menciptakan angin topan yang kencang hingga brosur-brosur sekte beterbangan. Gadis itu mencoba menghindari angin topan sambil mengambil salah satu brosur sekte. Ye Gucheng tidak membiarkannya dan mengarahkan pedangnya, menghasilkan angin yang membuat gadis itu terjatuh. Melihat hal itu, Wang Feng menyuruh Li Qing untuk memeriksa keadaan gadis tersebut. Li Qing pun menghampirinya dan bertanya dengan terbata-bata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Gadis itu yang sudah sadar langsung marah dan bertanya dengan emosi, "Siapa yang berani membuang sampah sembarangan?" Li Qing pun ketakutan dan berlari ke arah Wang Feng untuk berlindung. Wang Feng dengan tenang menjelaskan, itu bukan sampah, melainkan brosur sekte suci immortal. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai master sekte suci immortal. Tiba-tiba sistem memberinya notifikasi. Ia telah menemukan seorang jenius dan mendapat misi baru, yaitu merekrut 10 murid. Hadiahnya adalah 10 kesempatan pemanggilan dan 10 undian. Wang Feng pun bersemangat berpikir bahwa jika ia bisa merekrut orang seperti Ye Gucheng dan mendapatkan kultivasi, ia bisa menjadi penguasa yang hebat. Wang Feng lalu berkata pada gadis itu, "Kau memiliki tulang yang luar biasa dan bakat yang langka. Hanya 1 dari sejuta orang yang sepertimu." Li Qing yang mendengar hal itu bertanya dengan nada bercanda, "Apakah Master Sekte selalu mengatakan hal itu pada setiap orang yang ditemui?" Wang Feng langsung menutup mulut Li Qing dengan tangannya, malu. Dalam hati, Wang Feng berpikir bahwa kemampuan gadis itu untuk terbang dengan melompati burung membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa. Meski kultivasinya mungkin tidak lebih tinggi darinya, pengalaman bertarung gadis itu pasti lebih hebat. Dengan malu-malu, gadis itu akhirnya bertanya, "Apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Suci Immortal?" Wang Feng merasa senang sekaligus terkejut mendengar gadis itu bersedia bergabung dengan sektenya. Namun, tiba-tiba sistem memberinya notifikasi. Tuan rumah tidak boleh terlalu senang. Notifikasi itu membuat Wang Feng jengkel, tapi ia berusaha tetap tenang. Dengan sikap formal, Wang Feng menjelaskan pada gadis itu bahwa ada aturan di Sekte Suci Immortal. Setiap murid baru harus membayar biaya masuk. Gadis itu pun memegang tangan Wang Feng dan berkata dengan malu-malu, "Aku sedang tidak membawa uang. Bisakah aku menebusnya nanti?" Wang Feng menghela napas. Dalam hati, ia berpikir, jika bukan karena sistem, aku bahkan tidak akan meminta 1 sen pun darinya. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Beberapa orang datang mendekat membuat gadis itu panik. Ia berteriak pada seorang lelaki bernama Lin Yunyi, "Aku sekarang adalah murid Sekte Suci Immortal. Jangan berani-berani melakukan hal tidak manusiawi di depan Master Sekte." Lin Yunyi hanya tertawa mengejek. "Budak-budak yang dibesarkan oleh Marquis ini semuanya telah mencapai alam umum mendalam," katanya dengan sombong. Wang Feng berpikir sejenak. Alam umum mendalam hanya 1 tingkat di bawahku, dan ada 5 orang di antara mereka. Ditambah lagi, aku tidak tahu tingkat kultivasi pemimpin mereka. Sementara itu, Li Qin tanpa rasa takut mengejek mereka dengan ekspresi yang membuat Lin Yunyi geram. Hanya ada beberapa jenderal tingkat mendalam. Master Sekte pasti bisa menghabisi mereka, pikir Li Qin. Wang Feng dalam hati mengumpat Li Qin karena membuatnya kerepotan.
Jika aku kalah, ini akan memengaruhi misiku untuk merekrut murid baru, pikirnya. Gadis itu pun berlutut di hadapan Wang Feng dan berterima kasih karena telah melindunginya. Wang Feng meski panik dalam hati berkata dengan tenang, "Tidak perlu khawatir, selama kau muridku tidak ada yang bisa mengganggumu." Tanpa basa-basi, Lin Yunyi memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun Wang Feng melihat gerakan mereka terlalu lambat. Sambil memegang bilah pedangnya, ia bergumam, "Sepertinya perbedaan satu tingkat bisa menghancurkan seseorang sampai mati." Dengan santai, ia menghindari serangan mereka. Kemudian ia memanggil Ye Gucheng. Dalam sekejap, Ye Gucheng menghabisi para penyerang, membuat Lin Yunyi panik. Wang Feng mengejek Lin Yunyi, "Kau hanya bisa beromong besar." Kedua muridnya, Li Qin dan gadis itu, terpana melihat kekuatan master sekte mereka. Mereka tak percaya bahwa Wang Feng sekuat itu. Lin Yunyi pun mulai berpikir, tingkat kultivasi musuh ini pasti sangat tinggi. Mereka bisa membunuh bawahanku dalam sekejap. Ia tak punya pilihan lain. Dengan terpaksa, ia membungkuk pada Wang Feng dan memohon pengampunan. "Aku berjanji ayahku, Markis dari Changlin akan memberimu hadiah yang murah hati," katanya. Namun Wang Feng tidak peduli. Dengan tegas ia berkata, "Siapapun yang menyerang sekteku akan dihancurkan." Gadis itu yang mendengar perkataan Wang Feng tercengang. Keluarga Markis Lin hampir tak tertandingi di seluruh kekaisaran Yaori. Marquis Lin Tianxiong tidak hanya memiliki basis kultivasi alam bangsawan, tetapi juga memimpin 500 tentara Changlin yang kuat. Setiap prajurit memiliki basis di alam umum mendalam, dan para komandan di alam fase masuk. Kekuatan mereka setara dengan beberapa sekte menengah di Kekaisaran Yaori. Mereka bisa berbuat semena-mena. Tapi Wang Feng sebagai patriark sekte suci immortal tidak memedulikan keberadaan mention Marquis Changlin. Ia bahkan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Gadis itu pun bersujud di hadapan Wang Feng. "Aku ingin bergabung dengan sekte suci immortal," katanya dengan penuh harap. "Awalnya aku putus asa mencari perlindungan, tapi sekarang aku yakin Master Sekte bisa menegakkan keadilan untuk keluargaku." Ia kemudian bercerita bahwa selama pelatihan di luar, ia bertemu Lin Yunyi yang menginginkan kecantikannya dan mencoba menaklukkannya. Ia pikir masalahnya selesai ketika kembali ke rumah, tapi ternyata Lin Yunyi membawa para ahli dari Mansion Marquis dan membantai ratusan anggota keluarganya. Mendengar cerita itu, Wang Feng berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, selama kau muridku, keadilan akan ditegakkan untukmu." Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Lin Yuying langsung kabur dengan segenap kekuatannya. Wang Feng yang tenang berkata pada gadis itu, "Jangan khawatir, Senior Ye tidak akan membiarkannya lolos." Senior Ye pun bersiap. Dengan gerakan cepat, ia membuka pedangnya, menciptakan gelombang energi yang membuat orang-orang di sekitarnya terlempar. Ia kemudian terbang mengejar Lin Yuying. Dalam sekejap, Senior Ye berhasil menyusul dan membelah tubuh Lin Yuying. Dari dalam tubuh Lin Yuying, sebuah giok hijau keluar dan melayang menuju gadis itu. Gadis itu yang menyaksikan kejadian itu terkesima. Keterampilan seni bela diri Senior Ye memang mengesankan, tapi aku tidak menyangka ia juga memiliki sifat yang baik, pikirnya. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Sekte Suci Immortal tidak terkenal sampai sekarang? Wang Feng yang memperhatikan gadis itu berkata, "Awalnya kau bergabung dengan sekte ini karena putus asa. Tapi, karena sekte ini adalah sekte tersembunyi, kau bisa memutuskan setelah melihat-lihat lebih jauh." Gadis itu pun mengambil liontin giok, pusaka keluarga Ling, dan mempersembahkannya kepada Wang Feng. "Aku berharap Master Sekte mau menerimaku sebagai murid," katanya dengan suara lembut. Wang Feng mengambil liontin itu sambil menebak-nebak apakah sistem akan menerimanya sebagai biaya masuk. Ia juga memperhatikan raut wajah gadis itu yang memerah membuatnya penasaran. Dalam kilas balik, terlihat seorang gadis bernama Xiao Wu diberi liontin giok leluhur oleh ayahnya. Ayahnya berpesan, "Suatu hari nanti liontin ini mungkin akan menjadi hadiah cinta untukmu." Kembali ke masa kini, Wang Feng yang telah menerima liontin giok itu mendapat notifikasi dari sistem. Misi merekrut murid telah selesai dan ia mendapatkan hadiah undian. Dengan senyum puas, Wang Feng berkata pada Xiao Wu, "Sekarang kau resmi menjadi murid Sekte Suci Immortal. Dendammu adalah dendam sekte ini." Ia menunjuk ke arah Lin Yuying yang sudah tak berdaya.
Xiao Wu tanpa ragu mengambil sebuah ranting pohon dan menusuk Lin Yuying berkali-kali tanpa ampun. Wang Feng yang menyaksikan hal itu mendapat notifikasi lagi. Muridmu telah membunuh ahli alam umum mendalam. Hadiah 300 poin sekte. Setelah membalas dendamnya, Fei Wu berlutut di hadapan Wang Feng dan bersumpah, "Aku akan hidup dan mati untuk sekte suci immortal." Wang Feng tersentuh oleh kesetiaannya, berjanji akan memberikan lingkungan kultivasi yang baik. Dengan tegas, ia berkata, sekte suci immortal tidak kenal takut. Jika ada yang berani melawan, sekte ini akan menghancurkannya, bahkan jika musuh itu lebih kuat sekalipun. Fei Wu yang mendengar kata-kata itu langsung menangis haru. Sambil memegang lengan Wang Feng, ia berkata, "Aku akan memenuhi harapan Master Sekte." Senior Ye yang memperhatikan Fei Wu bertanya, "Apakah kau seorang praktisi pedang?" Fei Wu mengangguk dan Senior Ye menawarkan diri. "Maukah kau aku jadikan muridku?" Tanpa ragu, Fei Wu langsung bersujud dan memanggilnya Master. Sebelum memulai pelatihan, Senior Ye menasihati Fei Wu, "Pertama, kau harus menyembuhkan luka dalammu akibat pemburuan sebelumnya." Ia kemudian mengajak Fei Wu pergi untuk memulihkan lukanya. Sementara itu, Wang Feng memeriksa panel sistemnya. Ia menemukan bahwa jumlah maksimal senior yang bisa dipanggil hanya 5 orang, sehingga ia memutuskan untuk menunda pemanggilan sementara. Ia pun bertanya pada sistem tentang kegunaan poin sekte. Sistem menjelaskan bahwa poin sekte dapat ditukar untuk memanggil ahli yang kuat, mendapatkan harta magis, atau merekrut banyak murid. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin sekte: menyelesaikan misi, membunuh musuh, dan merekrut orang jenius. Wang Feng penasaran, mengapa saat merekrut Fei Wu, aku mendapatkan poin sekte yang lebih sedikit? Sistem menjawab, meskipun Fei Wu memiliki kultivasi yang baik, ia tidak memiliki fisik khusus atau pemahaman alam yang mendalam. Karena itu, ia tidak mencapai peringkat teratas dalam kategori jenius. Wang Feng kemudian bertanya, "Bagaimana dengan kualifikasiku? Apakah aku termasuk jenius?" Sistem menjawab, "Talenta tuan rumah biasa-biasa saja. Namun karena tuan rumah adalah master sistem, secara otomatis kau dianggap sebagai talenta terbaik." Tak puas, Wang Feng bertanya lagi, "Bagaimana kualifikasi Li Qing?" Sistem meminta 100 poin sekte untuk melihat kualifikasinya. Setelah membayar, sistem menunjukkan bahwa Li Qing adalah talenta teratas di antara puncak iblis. Wang Feng terkejut. "Aku tidak percaya orang bodoh ini ternyata talenta teratas puncak iblis." Wang Feng merasa kesal karena Li Qin yang ia anggap orang bodoh justru dikategorikan sebagai iblis teratas oleh sistem. Sistem kemudian menambahkan Li Qin memiliki fisik immortal Black Spirit Tortoise yang belum diaktifkan. Ini adalah konstitusi terhebat di dunia, dengan kemampuan pertahanan mutlak dan masa hidup yang panjang. Selama tidak mati, ia akan hidup abadi. Bahkan jika dunia dan segala isinya menghilang, masa hidupnya tanpa batas dan pertahanannya tak tertandingi. Wang Feng sulit mempercayai bahwa Li Qin memiliki fisik yang begitu mengerikan. Ia berpikir, jika Li Qin berhasil mengkultivasi fisik Black Spirit Tortoise sampai sempurna, bukankah dia akan menjadi abadi? Penasaran, Wang Feng bertanya pada sistem bagaimana cara mengkultivasi Li Qin. Sistem menjawab dengan singkat, hajarnya. Untuk mengaktifkan fisik Black Spirit Tortoise, Li Qin perlu menerima pukulan terus-menerus dari luar. Ini akan menstimulasi garis keturunan dalam dirinya, agar bangkit sepenuhnya. Wang Feng pun menarik kesimpulan, selama Li Qin tidak sampai tewas, fisiknya akan aktif. Saat Li Qin sedang asik bermain, tiba-tiba badai dahsyat muncul di atas gubuk sekte. Li Qin panik dan berlindung di belakang Wang Feng. "Master, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Wang Feng menjelaskan dengan tenang, itu adalah tanda naiknya Ling Fei Wu ke alam Profound General Realm. Mendengar hal itu, Li Qin langsung berguling-guling di tanah sambil meratapi nasibnya. "Jika terus begini, aku akan tertinggal. Harga diriku sebagai saudara senior akan hilang." Wang Feng mencoba menenangkannya. "Jangan khawatir, mulai besok aku yang akan melatihmu. Asalkan kau bisa menahan pelatihanku, kau akan menjadi kuat." Sementara itu, dari kejauhan seorang iblis bangun dari tidurnya yang telah berlangsung ribuan tahun. Ia merasakan energi seseorang di tingkat foundational General Realm
dan tertarik untuk menjadikannya santapannya. Dengan senyum mengerikan, iblis itu terbang menuju lokasi sekte. Melihat senior Ye dan Fei Wu kembali, Wang Feng merasa senang karena pencapaian Ling Fei Wu yang berhasil mencapai alam foundational General Realm memberinya 1000 poin sekte. Wang Feng berpikir gadis ini benar-benar jenius. Perbedaan kultivasiku dengannya hanya selisih satu alam. Jika dia berhasil mengejarku, itu akan sangat memalukan. Ling Fei Wu pun menghampiri Wang Feng dan mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan. Li Qin yang melihat hal itu merasa cemburu pada adik seniornya. Ia bertekad untuk mencapai entry phase realm dalam setahun sesuai dengan janji ketua sekte. Saat mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba sesosok iblis muncul di dekat mereka. Wang Feng segera mengecek profil iblis itu yang membutuhkan 100 poin sekte. Sistem menjelaskan bahwa iblis ini adalah iblis agung Xuanxia yang pernah menghancurkan kekaisaran Yaori ribuan tahun lalu. Kultivasinya mencapai puncak Foundational Sovereign Realm, tetapi ia dikalahkan dan disegel oleh kekaisaran Yaori. Baru-baru ini ia berhasil menghancurkan segel itu dan melarikan diri. Saat ini kultivasinya berada di puncak Nobility Realm. Wang Feng bersyukur karena iblis ini belum kembali ke puncak Sovereign Realm dan ia yakin Tetua Ye bisa mengatasinya. Li Qin yang melihat iblis itu langsung mengejeknya. Jika kau berani menghina sekte kami, Tetua Ye akan membunuhmu tanpa memberimu kesempatan untuk kabur, teriaknya. Iblis itu memandang sekte Divine Immortal dengan sinis. Aku tidak pernah mendengar sekte sampah ini, katanya dengan nada menghina. Ia kemudian berteriak pada Li Qin karena berani menghinanya. Wang Feng terkejut melihat keberanian Li Qin. Dia punya nyali untuk menghina seseorang yang mencapai puncak Nobility Realm, pikirnya. Ling Fei Wu mencoba menenangkan Li Qin dan berkata, aura orang ini tidak lebih lemah dari ketua sekte. Setidaknya dia berada di tingkat Nobility Realm. Iblis Xuanxia memuji Ling Fei Wu karena menyadari kengerian dirinya. Namun, Li Qin tetap tidak gentar. Ia terus mengejek iblis itu. Ketua sekte bilang aku bisa mencapai tahap entry phase dalam setahun dan tahap Profound Sovereign dalam 3 tahun. Kau hanyalah semut kecil yang berani datang ke sekte kami. Berlututlah dan matilah. Orang-orang di sekitarnya merasa jengkel dengan tingkah Li Qin yang terlalu berani. Iblis Xuanxia pun menantang Li Qin untuk bertarung. Namun sebelum itu terjadi, Wang Feng menyuruh Tetua Ye untuk maju menghadapi iblis itu sambil mengulur waktu. Sementara itu, Wang Feng menggunakan kesempatan untuk memanggil ahli melalui sistem summon. Iblis Xuanxia bersiap dengan mengeluarkan serangannya, penasaran bagaimana Tetua Ye akan menghadapinya. Tetua Ye langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas serangan iblis itu. Namun, serangan iblis itu begitu kuat hingga membuat Tetua Ye sulit bergerak. Li Qin meminta Wang Feng untuk membantu Tetua Ye, tetapi Wang Feng berkata dengan tenang, Tetua Ye akan baik-baik saja. Tiba-tiba serangan pedang Tetua Ye berhasil menembus pertahanan iblis itu. Pedangnya melukai tangan iblis Xuanxia, membuatnya terpaksa mundur beberapa langkah. Iblis Xuanxia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Li Qin yang melihat iblis Xuanxia terpaksa mundur, tak bisa menahan diri untuk mengejeknya lagi. Kalau mau kabur dengan selamat, coba lewati dulu bokongku. Ejeknya dengan berani. Iblis Xuanxia yang mendengar ejekan itu langsung meluap emosinya dan bersiap menyerang Li Qin. Namun sebelum serangan itu terjadi, Master Sekte Wang Feng tiba-tiba meninju Li Qin terlebih dahulu. Ada nyamuk di wajahmu, dalih Wang Feng sambil tersenyum kecut. Iblis Xuanxia yang semakin geram kembali fokus pada senior Ye. Ia bersiap mengeluarkan serangan andalannya, energi gelap yang mengerikan berkumpul di tangannya. Senior Ye dengan tenang membalasnya dengan aura pedangnya yang memancarkan kilauan cahaya suci. Keduanya terbang ke udara, saling bertarung dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Pertarungan mereka menciptakan angin kencang yang memporak-porandakan sekitarnya, memaksa Wang Feng, Li Qin, dan Fei Wu berlindung ke dalam gubuk sekte. Setelah guncangan mereda, mereka melihat keluar dan terkejut. Seluruh lembah telah rata, hanya menyisakan gubuk sekte yang masih berdiri kokoh. Di tengah kehancuran itu terlihat iblis Xuanxia dan Ye Gucheng masih berdiri dengan kondisi yang relatif baik. Iblis Xuanxia yang sudah kehabisan akal
bersiap untuk mundur. Saat waktunya tiba, kita akan bertarung lagi, ancamnya. Namun Ye Gucheng dengan tenang menjawab, kau tidak bisa pergi. Ketua sekte hanya menyuruhku untuk menahanmu. Yang akan menghabisimu bukanlah aku. Tiba-tiba dari langit turunlah hujan salju ringan. Seorang pemuda lesu berjalan perlahan ke arah mereka. Ia adalah Sword God Shimen Piaksue. Melihat kedatangannya, iblis Xuanxia langsung panik dan berusaha kabur. Namun Shimen tidak memberinya kesempatan. Dengan gerakan halus, ia mengeluarkan aura dari kedua jarinya yang membentuk pedang energi. Tanpa basa-basi, Shimen mengayunkan pedang itu ke arah iblis Xuanxia. Dalam sekejap, leher iblis itu terpotong dengan sempurna. Iblis Xuanxia dalam kesakitan bertanya-tanya tentang teknik pedang yang baru saja digunakan. Teknik apa itu tanpa bentuk, tanpa bayangan? Gumamnya lemah, Shimen dengan santai menjawab, ini tidak layak disebut teknik pedang. Merepotkan menamainya. Wang Feng tak menyangka bahwa ia berhasil memanggil musuh bebuyutan Ye Gucheng, yaitu Shimen Piaksue, sang Sword God. Keduanya telah mencapai tahap di mana di dalam hati mereka hanya ada pedang. Wang Feng bertanya pada sistem, harusnya Ye Gucheng lebih kuat dari Shimen Piaksue, kan? Sistem menjelaskan bahwa setelah pertempuran di Purple Forbidden Peak, Shimen Piaksue mencapai tahap baru dalam ilmu pedangnya. Sekarang, segala sesuatu di dunia ini bisa dijadikan pedang, bahkan tanpa perlu memegang pedang secara fisik. Wang Feng yang membaca deskripsi Shimen merasa senang karena Sekte Suci Immortal kini memiliki ahli dengan kekuatan setara Foundational Sovereign Realm. Ye Gucheng yang tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Shimen mengacungkan pedangnya dengan semangat. Namun, Shimen dengan tenang berkata, saat kau mencapai tahap Foundational Sovereign, mari kita bertarung lagi. Ye Gucheng pun menyetujuinya. Shimen kemudian menghampiri Wang Feng dan memberi hormat kepadanya sebagai Master Sekte. Sementara itu, iblis Xuanxia yang berusaha bangun dengan susah payah, berpikir dalam hati, kalau lawanku hanya tetua Ye Gucheng, aku yakin bisa kabur dari sini. Kalau lawanku tetua Shimen, aku masih punya sedikit peluang, tapi kalau ketua sekte bergerak, aku pasti tidak punya kesempatan. Ia bahkan tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi Wang Feng. Dia pasti sangat kuat, pikirnya dengan frustrasi. Dalam keputusasaannya, iblis Xuanxia memutuskan untuk menyerang Li Qin. Setidaknya aku bisa menumbangkan satu murid, pikirnya. Li Qin yang ketakutan hampir menjadi korban, tetapi Ye Gucheng dengan cepat menyelamatkannya. Tiba-tiba Shimen sudah berada di belakang iblis Xuanxia. Ia bertanya pada Wang Feng, apa yang harus kita lakukan dengan iblis ini? Wang Feng memberikan dua pilihan kepada iblis Xuanxia. Pertama, bayar biaya masuk dan bergabunglah sebagai murid Sekte Suci Immortal. Kedua, jadilah pupuk untuk tanaman bunga sekte kami. Dalam hati, Wang Feng berpikir, jika aku bisa membujuk iblis ini bergabung, aku akan mendapat poin sekte karena merekrut orang kuat. Setelah itu, aku bisa memutuskan apakah dia layak dibunuh atau tidak. Iblis Xuanxia berpikir keras, tetapi tiba-tiba Li Qin kembali mengejeknya. Dengan pose yang menjengkelkan, Li Qin menyuruh iblis itu memilih pilihan kedua. Ayo, pilih jadi pupuk, aku bisa kencingi nanti, ejeknya. Fei Wu yang berada di sampingnya langsung memukul Li Qin dengan dalih. Ada nyamuk di wajahmu, senior. Wang Feng melanjutkan, jika kau bergabung secara sukarela, kau boleh pergi kapanpun kau mau. Tanpa berpikir panjang, iblis Xuanxia langsung menyerahkan biaya untuk bergabung dengan sekte. Li Qin yang melihat hal itu mendapat notifikasi dari sistem hadiah 10.000 poin sekte dan satu summon acak. Ia pun senang bukan main karena hadiah kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah iblis Xuanxia bergabung, Wang Feng penasaran dan bertanya, apa yang kau maksud dengan memakan tadi? Apakah kau benar-benar membahayakan dunia? Wang Feng berpikir jika iblis ini memang mengancam keselamatan banyak orang, ia harus segera memusnahkannya. Xuanxia menjawab dengan santai, itu hanya hobiku saja. Aku suka menakut-nakuti orang, tapi tidak benar-benar memakannya. Wang Feng pun memastikan kebenaran cerita Xuanxia dengan bertanya pada sistem. Sistem mengiyakan, membuat Wang Feng tidak bisa berkata-kata. Iblis Agung Xuanxia yang pernah mencapai puncak Foundational Sovereign Realm
ternyata hanya punya hobi menakut-nakuti orang. Wang Feng dan Xuanxia pun tertawa bersama, merasa lucu dengan situasi ini. Ling Feiwu dan Li Qin yang melihat mereka tertawa, bertanya-tanya dalam hati. Metode apa yang digunakan ketua sekte hingga iblis agung Xuanxia mau bergabung hanya dengan beberapa kata saja? Wang Feng yang menyadari kebingungan mereka hanya tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terkejut, ayo ikut aku masuk ke dalam gubuk. Aku akan memperlihatkan kediaman asli sekte Divine Immortal." Ling Feiwu dan Li Qin pun penasaran. Apakah akhirnya kita akan melihat sekte yang sebenarnya? Tidak mungkin sekte ini hanya berupa gubuk jerami, pikir mereka. Xuanxia juga ikut berpikir, mungkin ini adalah sekte kuno tersembunyi. Bagaimana mungkin sosok Profound Sovereign tinggal di gubuk jerami? Aku ingin melihat seperti apa sekte ini sebenarnya. Mereka pun masuk ke dalam gubuk yang sempit, berdesak-desakan. Wang Feng kemudian mengambil sebuah token dari sistem dan mengaktifkannya. Tiba-tiba, sebuah gerbang emas berukuran besar muncul di hadapan mereka. Xuanxia tercengang. Sekte macam apa ini sampai berada di alam rahasia? Alam rahasia sangat langka di benua Xianlan. Setiap kali muncul pasti akan menimbulkan badai darah karena hanya sosok yang mencapai ranah di atas Foundational Emperor yang bisa membukanya. Biasanya alam rahasia berisi harta karun atau warisan dari sosok yang mencapai ranah Profound Emperor. Xuanxia semakin penasaran. Bagaimana mungkin sekte ini menghuni alam rahasia? Artinya, sekte Divine Immortal didirikan oleh seseorang yang mencapai ranah Profound Emperor. Pasti ada warisan luar biasa di sini. Mereka pun memasuki gerbang emas itu. Pemandangan di dalamnya sangat menakjubkan. Bangunan megah, taman luas, dan udara yang dipenuhi energi spiritual. Mereka berjalan di atas batu melayang menuju sebuah aula besar. Wang Feng berkata, "Setiap murid boleh memilih kamar dan menjelajahi bangunan sekte, tapi ingat, jangan masuk ke area terlarang." Mereka pun mengangguk patuh dan mulai berpisah untuk menjelajahi sekte. Sementara itu, Wang Feng masuk ke aula besar itu. Ia melihat banyak kursi kosong tersusun rapi. Ia duduk di kursi paling ujung, yang besar dan megah. Dalam hati, ia berpikir, suatu hari nanti aku akan mengisi aula ini dengan sosok-sosok yang mencapai ranah Profound Emperor. Kemudian, Wang Feng menggunakan kesempatan summon acaknya. Kali ini, ia berhasil memanggil Palace Lord of Shifting Flowers Place, Yao Yue. Wang Feng terkejut. Wanita paling cantik di dunia ini, aku benar-benar beruntung. Wang Feng meminta sistem untuk menampilkan atribut Yao Yue, sang penguasa istana. Yao Yue adalah karakter dari novel seni bela diri X-Dragon. Ia dikenal sebagai penguasa istana Shifting Flowers dan menyandang gelar sebagai sosok tercantik di dunia. Kemampuan kultivasinya setara dengan Yan Tian, sang dewa pedang yang legendaris. Yao Yue merupakan salah satu sosok terkuat di antara para wanita dengan tingkat kultivasi di tahap awal Profound Sovereign. Yao Yue pun muncul di hadapan Wang Feng. Dengan gerakan anggun, ia memberi hormat kepada Wang Feng, membuatnya terpana oleh keindahan dan aura yang dipancarkannya. Wang Feng yang sedikit gugup berkata, "Tidak perlu selalu begitu, mulai sekarang kau adalah anggota sekte suci immortal." Yao Yue mengangguk patuh dan duduk dengan tenang, memancarkan aura dingin yang begitu kuat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Wang Feng yang tidak tahan dengan hawa dingin itu, segera menyuruh Yao Yue untuk pergi dan menemaninya hanya saat diperlukan. Yao Yue mengiyakan dan meninggalkan aula dengan langkah tenang. Setelah sendirian, Wang Feng bergumam, seni bela dirinya sangat mengerikan. Meski tidak sengaja, aura dinginnya bisa membuatku membeku hanya dengan berada di dekatnya. Sementara itu, di luar aula, iblis Xuanxia sedang berkeliling sekte untuk mencari kamar yang cocok. Ia bertanya-tanya dalam hati, sekte Divine Immortal ini disebut sekte suci, tapi mengapa hanya ada beberapa ahli di sini? Penasaran, ia mulai membuka satu persatu kamar yang ada. Tiba-tiba saat mendobrak sebuah kamar, kakinya membeku seketika. Xuanxia panik dan mencoba melepaskan diri. Di dalam kamar, Yao Yue muncul dengan wajah dingin. "Jika kau berani menerobos masuk lagi, kau akan mati," ujarnya dengan suara yang menusuk tulang. Xuanxia sangat ketakutan. Ada ahli tahap sovereign lagi di sini? Sepertinya semua ahli di sekte ini sedang tertidur atau bersembunyi.
pikirnya. Ia pun berjanji pada diri sendiri untuk lebih berhati-hati di masa depan. Namun di balik ketakutannya, Xuanxia juga merasa terkesan. Ini adalah anugerah tersembunyi. Aku bisa melihat wanita secantik itu di sini, pikirnya, meski ia tahu betapa berbahayanya Yao Yue. Keesokan harinya, Ling Feiwu mendatangi kamar Li Qin. Tanpa banyak bicara, Feiwu langsung memukul Li Qin dengan kekuatan yang cukup keras, sambil berkata, "Maaf, senior." Li Qin, yang terpental dan terjatuh, tiba-tiba bangun dengan cepat. Feiwu terkejut melihat Li Qin baik-baik saja meski baru saja dipukul. "Junior, kenapa kau memukulku? Apa kau ingin membunuhku?" tanya Li Qin dengan nada kesal. Feiwu yang masih terkejut berpikir, apa yang dikatakan ketua sekte ternyata benar. Senior Li Qin benar-benar memiliki fisik yang mengerikan. Padahal aku hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya, tapi dia baik-baik saja. Feiwu pun menjelaskan, ini demi kebaikanmu, senior. Ketua sekte bilang kau memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, jadi dia memintaku untuk sparring denganmu. Li Qin terkejut mendengar hal itu. Aku memiliki fisik mengerikan, tapi kenapa aku masih seperti manusia biasa? Bukankah jenius sepertiku seharusnya bisa berkultivasi dengan mudah seperti meminum air? Feiwu menjawab, itu karena kekuatan fisikmu belum aktif, dan satu-satunya cara untuk mengaktifkannya adalah dengan dihajar. Sambil mengatakan itu, Feiwu menendang Li Qin dengan keras, membuatnya terpental lagi. Li Qin yang kesakitan protes, kenapa bukan ketua sekte saja yang menghajarku? Pasti lebih cepat. Feiwu menjawab dengan tegas, ketua sekte takut satu, tamparannya bisa membunuhmu. Karena itu, aku yang datang untuk menghajarmu. Tanpa menunggu jawaban lagi, Feiwu langsung melanjutkan serangannya, menghajar Li Qin tanpa ampun. Dari kejauhan, Wang Feng mengawasi keributan itu dengan senyum kecil. Sebentar lagi, Li Qin akan mengaktifkan kekuatan fisiknya dan menjadi jenius sejati, pikirnya. Dalam hati, Wang Feng bahkan berpikir, jika bukan karena citraku sebagai ketua sekte, aku akan menghajarnya habis-habisan sampai fisik Black Spirit Tortoise-nya aktif sepenuhnya. Latar berpindah di Gunung Lingxiao, beberapa tetua sekte Linglung sedang berkumpul untuk berdiskusi. Pertemuan ini dipimpin oleh ketua sekte Chen Feng. Salah satu tetua, Wan Feng, mengutarakan kekhawatirannya. Ketua, pertemuan penyegelan iblis akan segera dimulai. Namun sepertinya sekte kita tidak akan bisa ikut serta karena Tuan Muda Zen, Xin belum bisa menembus tahap Profound General dalam waktu dekat. Chen Feng dengan wajah serius menjawab, apapun yang terjadi, sekte Linglung harus ikut serta. Pertemuan ini juga menentukan apakah seseorang bisa bergabung dengan Akademi Yaori atau tidak. Wan Feng kembali mengingatkan, tapi ketua, pertemuan penyegelan iblis hanya bisa diikuti oleh generasi muda. Sedangkan generasi muda kita hanya mencapai tahap medium spirit. Mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan para jenius dari sekte lain. Mereka pun memikirkan solusi. Tiba-tiba Chen Feng mendapat ide. Akhir-akhir ini, apakah ada kejadian mencolok di wilayah pinggiran Gunung Xingyao? Tanyanya. Wan Feng menjawab, keluarga Ling telah dihancurkan oleh Markis Changlin. Nona muda mereka kabur ke wilayah pinggiran Gunung Xingyao. Tuan muda Markis mengejarnya tapi hasilnya nihil. Chen Feng menambahkan, keluarga Ling memiliki hubungan dengan pejabat tinggi Kekaisaran Yaori. Kita tidak bisa ikut campur. Wan Feng melanjutkan, ada juga sesuatu yang misterius. Di lembah kecil wilayah pinggiran Gunung Xingyao muncul aura tahap Profound General. Menurut keterangan para murid, aura itu meledak begitu saja. Chen Feng pun memutuskan, kita harus menjadikan jenius misterius ini sebagai wakil kita dalam pertemuan penyegelan iblis atas nama Sekte Linglung. Wan Feng bertanya, bagaimana jika dia adalah murid dari sekte besar lain? Dengan nada datar, Chen Feng menjawab, jika itu sekte besar, biarkan saja. Tapi jika itu sekte kecil, hancurkan sektenya dan seret dia masuk ke sekte kita. Sementara itu, Wang Feng sedang melakukan undian. Ia berhasil mendapatkan 1/5 kultivasi Cimen Piak Sue dan beberapa skill. Tanpa ragu, ia langsung menyerap semuanya. Dengan bangga, ia berkata, mulai sekarang, aku adalah kartu as Sekte Divine Immortal.
Tetua Wan Feng tiba di lembah tempat Sekte Divine Immortal berada. Ia merasakan aura tahap awal Profound General yang kuat. Namun, alih-alih kagum, ia malah menghina sekte itu. Berani sekali sekte miskin seperti ini menggunakan nama Immortal untuk menamai sektenya. Gumamnya dengan nada merendahkan. Tiba-tiba serangan berbentuk tangan besar meluncur dari dalam gubuk sekte, menghantam Wan Feng dan membuatnya terpental jauh. Ia sangat kesal. "Berani sekali ada yang menyerangku," teriaknya sambil berusaha bangkit. Tak lama kemudian Wang Feng dan iblis Xuanxia muncul, menghampiri Wan Feng yang masih terkapar. Wang Feng berkata dengan nada dingin, "Berani sekali sekte Ling Yun, yang bahkan namanya tidak kukenal, menghina sekte Divine Immortal." Wan Feng yang melihat keduanya terkejut bukan main. Bagaimana mungkin gubuk sekte ini memiliki petarung sekuat ini? Sampai-sampai aku terluka parah, pikirnya. Iblis Xuanxia langsung menggenggam Wan Feng dengan kekuatannya dan berkata, "Sekte Divine Immortal selalu menggunakan cara kebaikan. Tapi jangan salah, kami tidak segan menghancurkan siapapun yang berani menghina kami." Wan Feng yang terdesak, panik dan berteriak, "Aku adalah Wan Feng, tetua agung dari Sekte Ling Yun, sekte terbesar di Gunung Xingyao. Aku datang ke sini untuk memeriksa aura Profound General yang muncul di lembah ini." Wang Feng yang mendengar penjelasannya bertanya, "Mengapa kau mencari sosok Profound General itu?" Wan Feng menjawab dengan tergagap, "Pertemuan penyegelan iblis akan segera dimulai. Sekte kami tidak memiliki murid di tahap Profound General, jadi kami mencari murid berbakat untuk dibawa kembali ke sekte kami." Wang Feng penasaran, apa itu pertemuan penyegelan iblis? Wan Feng menjelaskan, pertemuan ini diselenggarakan untuk menekan iblis Xuanxie yang mengamuk di Kekaisaran Yaori 1000 tahun yang lalu. Acara ini bertujuan untuk melemahkan kekuatannya. Mendengar hal itu, Xuanxia tertawa sinis. "Jadi pertemuan itu dibuat untuk menahanku?" ujarnya. Wan Feng yang baru menyadari bahwa orang di sebelahnya adalah iblis Xuanxia itu sendiri, langsung ketakutan setengah mati. Wang Feng bertanya kepada Xuanxia, "Bagaimana bisa kau melepaskan segel Kekaisaran Yaori?" Xuanxia menjawab dengan santai, "Selama bertahun-tahun aku menciptakan teknik pemisahan diri. Yang disegel oleh mereka hanyalah tubuh klongku saja." Wang Feng kemudian kembali bertanya kepada tetua Wan Feng yang sudah tidak bisa bergerak, "Apa itu peringkat penyegelan iblis?" Tetua itu menjelaskan dengan suara gemetar, "Peringkat penyegelan iblis didasarkan pada jumlah monster demonik yang dibunuh. Dulunya, acara ini diikuti oleh generasi tua, tapi sekarang hanya generasi muda yang boleh ikut." Mendengar penjelasan itu, Wang Feng berpikir, ini akan mempermudahku dalam menyelesaikan misi merekrut murid. Ia pun bertanya, "Berapa lama lagi acara ini akan dimulai?" Tetua itu menjawab, "Dalam 1 tahun." Tetua Wan Feng yang sudah ketakutan memohon, "Bisakah aku dilepaskan sekarang? Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu." Namun, Wang Feng tidak langsung melepaskannya. Ia kembali bertanya, "Apa yang akan kau lakukan jika menemukan murid tahap Profound General itu?" Dengan tekanan yang semakin besar, tetua itu menjawab, "Kami akan membawanya kembali ke sekte kami. Jika dia berasal dari sekte kecil, kami akan menghancurkannya." Mendengar jawaban itu, Wang Feng langsung menyuruh Xuanxia, "Bunuh dia." Xuanxia pun melaksanakan perintah itu, dan Wang Feng mendapat 500 poin sekte. Setelah itu, Xuanxia bertanya, "Langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya, ketua sekte?" Wang Feng menjawab dengan tenang, "Yang jelas kita harus pergi melihat-lihat dulu." Di kediaman Marquis Changlin, Lin Tianxiong sedang duduk dengan wajah murung. Ia bertanya kepada pelayannya, "Butuh berapa lama lagi untuk menemukan sisa keluarga Ling?" Pelayan itu yang baru saja menerima pesan, langsung kaget dan gemetar. "Marquis, ada kabar dari Tuan Muda?" ujarnya dengan suara terputus-putus. Setelah membaca pesan itu, pelayan itu tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dengan suara lirih ia berkata, "Tuan Muda telah tewas." Marquis Lin Tianxiong yang mendengar kabar itu langsung meledak marah. Aura menakutkan memancar dari tubuhnya, membuat seluruh ruangan terasa mencekam. "Siapa yang berani membunuh anakku?"
teriaknya dengan amarah yang meluap-luap.